Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yeva Putri Wulandari, NIM 12401193075, Sri Wahyuni, NIM 12401193076, Ilma Eka Indrawati, NIM 12401193077, Krisna Wahyu Mahindra, NIM 12401193078 akan menjelaskan tentang auditing bank syariah. Saya Ilma Eka Indrawati, NIM 12401193077 akan menjelaskan tentang audit syariah. Apa sih itu audit syariah? Baik, audit menurut bahasa yaitu mendengar atau memeriksa. Nah, berarti audit meneliti dan memperhatikan pertanggungjawaban yang dibuat penanggung jawab keuangan, yaitu manajemen perbankan syariah. Audit bank syariah merupakan rangkaian perpaduan konsep audit dan konsep bank syariah yang memiliki peranan sangat penting dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama dalam proses pengawasan sistem perbankan syariah nasional. Dalam sistem syariah, audit syariah memungkinkan praktisi dan pengguna dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh, baik dalam audit konvensional maupun perspektif Islam. Arti umumnya berarti melihat, mengawasi, memeriksa, dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam, sehingga laporan audit dapat bermanfaat, benar, tepat waktu, serta digolongkan dengan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Jadi, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa keuangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga dan pemberian dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Audit bank syariah sebagai wadah kajian kita dalam memeriksa yang sistematis sebagai proses pengumpulan bukti kegiatan suatu lembaga keuangan dan badan usaha yang menghimpun dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Karenanya, audit bank syariah merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi yang sistematis dan kronologi dalam mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kegiatan bank. Apakah kegiatan itu sudah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan syariah apa belum? Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Krisna Wahyu Mahindra. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari audit syariah. Nah, tujuan utama dari audit syariah tersebut yaitu memastikan suatu perusahaan melaksanakan atau melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Nah, siapakah yang melakukan proses auditing ini? Nah, proses auditing ini biasanya orang menamai dengan auditor. Nah, seorang auditor tentunya harus dituntut independen dan berkompeten karena tanggung jawabnya sangat besar. Contoh, harus melakukan ketaatan aturan dan standar sesuai dengan kerangka syariah untuk mengatur transaksi ekonominya. Kemudian memantau entitas syariah, kemudian menyelidiki proses uji kelayakan, rekonstruksi pinjaman bank, pemilihan mekanisme resolusi sengketa dan persengketaan, kemudian pelaporan sejauh mana entitas tersebut beroperasi, melaporkan zakat dan banyak lain sebagainya. Nah, maka dari itu seorang auditor harus dituntut sebagai orang yang berkompeten. Nah, auditor melakukan audit ini atas dua tujuan. Ada informasi objektif seperti informasi keuangan bagi hasil, dan informasi subjektif, informasi syariah untuk memastikan kepatuhan bank syariah dengan bank Islam.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Yova Putri Wulandari, NIM 12401193075 akan membahas tentang bukti audit syariah. Jadi, dalam proses audit dalam sebuah perusahaan maupun lembaga perbankan atau koperasi, pasti adanya sebuah bukti dengan tujuan agar pihak auditor itu bisa memberikan alasan jika terjadi pengevaluasian di akhir proses auditnya. Jadi, di sini bukti audit syariah adalah data-data atau informasi yang dibutuhkan auditor untuk menentukan apakah informasi yang didapat atau diperiksa itu sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk tujuan penjaminan syariah. Nah, di sini bukti ini adalah bukti yang sangat penting. Jadi, jika tidak ada bukti, pihak auditor juga akan kesulitan untuk memberikan pengevaluasian terhadap perusahaan atau lembaga yang sedang diaudit tersebut. Kemudian dalam sebuah bukti audit syariah ada kriteria bukti audit, dapat dikembangkan berdasarkan yang pertama opini tertulis dari SSA atau Syariah Supervisory Agency, kemudian yang kedua manual produk dan standar prosedur operasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan bukti audit syariah itu bisa dilampirkan dalam bentuk kesaksian lisan dari audit. Nah, ini di sini dalam proses kesaksian lisan yang dimaksud ini dalam proses auditnya itu menanyakan kepada pihak yang berkewajiban dalam lembaganya tersebut, nanti pihak auditor akan menulis. Nah, setelah itu tulisannya itu dijadikan sebuah bukti. Jadi nanti disertai dengan lampiran nama narasumbernya gitu. Terus nomor 2 itu ada komunikasi tertulis dengan pihak luar. Nah, ini berkaitan dengan kesaksian lisannya itu. Setelah melakukan narasumber kepada pihak yang berkewajiban dalam sebuah perusahaannya itu, nanti pihak auditor akan menuliskan hasil wawancaranya tersebut. Kemudian yang ketiga, observasi oleh audit. Nah, di sini yang dimaksud observasi ini yaitu pihak audit itu melihat atau mendata secara detail. Kemudian pihak audit itu bisa dituangkan dalam data. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 4 itu ada transaksi data elektronik. Jadi pihak auditor itu memberikan bukti itu berupa file. Nah, atau bisa dalam bentuk flash disk. Nah, kemudian di dalam bentuk foto atau dalam bentuk bukti yang lainnya yang menggunakan data elektronik. Nah, dengan ini transaksi data elektronik ini data yang paling kuat, bisa dijadikan data yang paling kuat. Kenapa? Karena di sini akan memudahkan pihak auditor mencari data yang ingin dicari tersebut. Akan tetapi akan ada efek sampingnya atau akan ada resikonya dalam transaksi data elektronik ini, misalkan datanya itu kehapus atau datanya itu hilang. Nah, maka dari itu sebelum dimasukkan data elektronik, alangkah baiknya pihak auditor itu juga memberikan bukti secara tertulis. Nah, itu juga lebih kuat. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Sri Wahyuni, NIM 076, akan menjelaskan tentang kertas kerja audit atau yang biasa disingkat dengan KKA. KKA adalah catatan dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melaksanakan audit. Dalam pengertian, dokumentasi yang dibuat oleh auditor adalah berupa dokumen. Dokumen yang dikumpulkan oleh auditor, baik yang digunakan sendiri maupun dokumen yang difotokopi atau disalin yang diperoleh auditor selama pelaksanaan audit.
Sumber dokumen KKA dapat berasal dari auditi, pihak di luar auditi atau instansi lain maupun dari pihak auditor. A. Jenis-jenis kertas kerja audit. Jenis-jenis kertas kerja audit yang pertama yaitu KKA utama atau top schedule. Adalah KKA utama, berisi simpulan hasil audit yang keseluruhan atau suatu segmen atau bagian atau kegiatan yang diaudit. Yang kedua yaitu KKA ikhtisar, adalah KKA yang berisi ringkasan informasi dari KKA yang berisi informasi yang sejenis atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu KKA pendukung atau supporting schedule, adalah KKA yang berisi dasar yang digunakan untuk mendukung KKA utama. Tujuan dan manfaat kertas kerja audit. Manfaat dan tujuan penyusunan kertas kerja antara lain yang pertama yaitu pendukung laporan audit, yang kedua dokumentasi informasi, yang ketiga identifikasi dan dokumentasi temuan audit, yang keempat pendukung pembahasan, yang kelima media review pengawas, yang keenam bahan pembuktian, yang ketujuh referensi, 8 membantu auditor ekstern, 9 saran pengendalian mutu. C. Syarat-syarat kertas kerja audit. Yang pertama yaitu setiap kertas kerja audit harus cukup berisi informasi seperti misalnya nama klien pada periode yang bersangkutan dan lain-lain. Bentuk kertas kerja yang sudah selesai harus jelas menunjukkan telah selesainya pekerjaan pemeriksaan. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan pernyataan tertulis dalam bentuk memorandum, dengan membubuhkan paraf pada prosedur-prosedur auditing dan program, serta member tanda khusus pada ikhtisar kertas kerja audit. Yang ketiga yaitu kertas kerja dalam audit harus diberi indeks dengan bukti sangkut pautnya dengan data-data di berkas lain untuk memudahkan pengaturan susunannya dan pengaturan dalam berkas kerja itu sendiri. Yang keempat yaitu kesimpulan-kesimpulan yang dibuat mengenai sebagian dari tugas pemeriksaan harus dinyatakan dengan jelas. Yang kelima, semua kertas kerja audit harus ada tujuannya. Susunan kertas kerja audit adalah yang pertama yaitu draft laporan audit, yang kedua laporan keuangan auditan, yang ketiga ringkasan informasi bagi reviewer, yang keempat yaitu program audit, kelima yaitu laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, yang keenam ringkasan jurnal adjustment, yang ketujuh working trial balance, yang kedelapan schedule utama, yang kesembilan yaitu schedule pendukung. Baiklah, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.